Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Selanjutnya sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, judul yang akan kita bahas di siang hari yang berbahagia ini yaitu zikir dan keutamaannya. Sebelum kita kenal jauh atas judul ini, sebelum kita bahas lebih dalam lagi atas judul ini, khotib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama, terkhususnya buat diri khotib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita berbicara masalah zikir, tentunya kata-kata zikir ini adalah kalimat atau suatu kata yang tidak asing lagi di telinga kita, atau kata yang tidak asing lagi untuk senantiasa kita ucapkan. Coba kita lihat apa yang disebut dengan zikir. Kalau kita lihat dari segi bahasa, zikir berasal dari kata zakaro, yuzakiru, zikr, yang berarti menyebut atau mengingat. Menyebut dan mengingat, inilah arti bahasa dari zikir tersebut. Kalau kita lihat arti zikir itu menurut istilah, yaitu segala ucapan yang diucapkan oleh lisan dan segala sesuatu yang diingat oleh hati manusia dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan zikir. Lalu kita lihat lagi, kenapa kita harus berzikir? Apa tujuan dari berzikir tersebut? Kalau kita lihat tujuan dari berzikir, ucapan zikir kita, ingatan hati kita terhadap zikir tersebut, yaitu untuk menyampaikan ke titik tertinggi dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya perbedaan antara umat manusia yang hidup dengan umat manusia yang sudah mati terdapat pada zikirnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah hari ini kita enggan berzikir, kalaulah hari ini kita senantiasa lupa dengan berzikir, maka
di mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak ubahnya seperti mayat. Jadi kehidupan kita di alam semesta ini kita sudah tidak dianggap lagi oleh baginda Rasul. Kehidupan kita menghirup udaranya Allah sudah tidak dianggap. Jadi kalau sudah kita tidak dianggap hidup di muka bumi ya Allah, maka apa tujuan kehidupan kita di alam semesta? Inilah dia perbedaan kita yang hidup dengan yang sudah meninggal dunia di mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah terdapat pada zikirnya. Kita lihat lagi, sesungguhnya orang yang tidak mau berzikir itu dikategorikan oleh baginda Rasulullah sebagai manusia yang sombong. Sombong kita, kalau seandainya sombong ini juga kita miliki, maka tentunya kita lebih hina dari yang namanya iblis. Kita lebih rendah daripada yang namanya syaitan. Kenapa? Kita tidak terlalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita sombong. Kita lihat sejarah. Iblis adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah. Kenapa iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga kepada muka bumi? Penyebabnya satu, karena sombong. Ana khairum minhu, kata iblis, mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau suruh aku sujud kepada Adam? Adam terbuat dari tanah, aku terbuat dari api yang lebih mulia ya Allah. Aku lebih mulia dari dia ya Allah. Sombongnya iblis membuat Allah murka. Allah campakkan ke bumi ini. Sombong, karena sekali sombong Allah campakkan ke muka bumi. Bagaimana dengan kesombongan kita yang hari ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kelebihan harta kita sombong, kelebihan ilmu kita sombong, dan di mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tidak mau berzikir kepada Allah. Kita juga tergolong, terkelompokkan dengan manusia-manusia yang sombong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya zikir itu bagi hati manusia, yaitu bagi hati kita, ibarat air berguna buat ikan. Kita lihat ikan, kalau sudah tidak ada airnya, dia hidup di tempat yang kering, kehidupannya sangat-sangat sebentar. Artinya apa? Memungkinkan ikan itu sebentar lagi akan mati. Begitulah hati kita. Kalaulah hati kita enggan berzikir, enggan mengingat Allah Subhanahu wa taala, artinya hati kita mungkin sudah mati. Kalau seandainya hati kita sudah mati, tentunya di mata baginda Rasul kita tidak ubah seperti mayat. Ini dia. Coba kita lihat zikir itu seperti apa. Menurut seorang sufi yang berasal dari kebangsaan Persia yang bernama Ibnu Atha mengatakan bahwasanya zikir itu terbagi dari 3 kelompok. Yang pertama yaitu zikir jali. Ini yang sering kita ucapkan, yaitu zikir yang senantiasa kita lafazkan dari lisan kita. Ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain sebagainya kalimat zikir. Ini disebut zikir jali menurut Ibnu Atha. Zikir ini adalah zikir yang paling mudah yang bisa dibuat, yang bisa diucap, yang bisa dilakukan oleh seluruh umat manusia. Yang kedua yaitu zikir khafi. Apa itu zikir khafi? Yaitu mengingat di dalam hati kita bahwasanya Allah itu adalah sang makhluk pencipta kita. Akhirnya apa? Terlintas di dalam diri kita, di dalam hati kita, bahwasanya tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang lebih bertenaga, lebih kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya kalau kita lihat di dalam sejarah, menurut para sufi mengatakan bahwasanya orang yang beriman itu dia tidak akan pernah melihat segala sesuatu apapun kecuali dia melihat pencipta dari sesuatu itu. Artinya dia tidak melihat manusia kecuali dia melihat pencipta dari manusia itu sendiri. Dia tidak melihat hewan
kecuali dia melihat dari pencipta hewan itu sendiri. Dia tidak melihat tumbuhan, pepohonan dan lain sebagainya, kecuali dia terlihat oleh orang yang beriman adalah pencipta daripada tumbuhan, tanaman itu sendiri. Inilah dia orang yang beriman, tidak akan pernah melihat fisik suatu benda, tetapi dia hanya melihat pencipta dari benda tersebut. Inilah zikir khafi. Yang ketiga yaitu zikir hakiki. Inilah dia. Zikir hakiki terlihat oleh cerminan perbuatan kita sehari-hari. Yang biasa mengerjakan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, ini adalah zikir yang sangat-sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kebaikan kita itu adalah zikir kepada Allah, dalam rangka mengingat diri kita bahwasanya segala sesuatu kita kerjakan itu hasilnya Allah nanti akan tentukan. Jadi apa gunanya kalau seandainya dalam kehidupan ini kita berbuat kebaikan, kita berbuat apapun itu perintah Allah, tentunya sebelum kita berbuat, kita akan ingat dahulu apa balasan yang akan kita peroleh. Tentunya keikhlasan itulah yang akan mengangkat derajat kita. Zikir paling tinggi disinilah dia. Artinya kalau hari ini kita sadar, kita ucapkan subhanallah, maha sucinya Allah, Allahu akbar, begitu tingginya Allah, tidak akan ada kalimat sombong di dalam kehidupan kita. Kenapa? Tidak layak rasanya manusia yang miskin sombong kepada Allah yang kaya. Tidak layak rasanya manusia yang lemah sombong kepada Allah yang maha perkasa. Allahu akbar, Allah lah yang besar. Manusia kecil, manusia dhaif. Inilah dia, ketika kita berzikir kepada Allah akan menimbulkan sifat tunduk kita kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat apa-apa aja keutamaan daripada berzikir itu. Yang pertama yaitu akan menenteramkan hati manusia. Zikir dari lisan yaitu zikir jali, zikir dari hati yaitu zikir khafi, zikir dari perbuatan mengerjakan kebaikan, meninggalkan keburukan yaitu zikir hakiki. Semuanya itu akan berefek kebaikan, memiliki keutamaan yang tinggi. Apa dia? Yang pertama yang tadi, yaitu akan memberikan ketenteraman kepada hati manusia yang senantiasa berzikir. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Dengan berzikir, dengan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat diri kita lebih tenang. Menjalani kehidupan ini akan tenang. Kalau seandainya kita lihat diri kita, mungkin masalah di rumah tangga kita banyak, masalah di kantor kita tinggi, masalah di pekerjaan, di pasar dan lain sebagainya, bersama teman-teman kita banyak sekali masalahnya. Ada aja problema yang senantiasa kita hadapi. Maka koreksi diri kita. Boleh jadi yang membuat kita tidak tenang itu adalah karena kita kurang berzikir kepada Allah. Jaminan Allah, ala bi zikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Janji Allah pasti, bukan janji manusia. Kalau berjanjinya manusia wajar kita lihat lagi janji siapa yang berjanji. Tapi kalau sudah Allah yang berjanji, maka pasti Allah akan tunaikan. Zikir kepada Allah akan memberikan ketenteraman, ketenangan dan kenyamanan di dalam hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan banyaknya berzikir, yaitu akan merupakan upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Kita butuh Allah di dalam kehidupan kita. Kita butuh Allah untuk menyelesaikan urusan kita. Kita butuh Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Dasarnya mana? Ayat yang telah kita bacakan di awal tadi. Apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kalau sudah Allah bersama kita, insya Allah apapun masalah akan terselesaikan. Kita lihat sejarah, banyak sekali
di dalam sejarah itu bantuan-bantuan Allah yang Allah tunjukkan. Kita lihat peperangan yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sedikit bandingnya antara umat Islam dengan kaum kafir. Kalau logika kita tidak memungkinkan umat Islam itu menang, tetapi karena campur tangan Allah, umat Islam menang saat itu. Kaum kafir yang sekian kali lipat dibandingkan dengan umat Islam, mereka bisa hancur. Kenapa? Campur tangannya Allah ada di dalam sana. Sangat-sangat tidak memungkinkan kalau seandainya masalah kita yang kecil juga tidak akan terselesaikan. Kenapa? Kalau sudah Allah ikut campur tangan terhadap masalah kita itu. Kita pengen naik gaji, kita pengen naik pangkat, minta kepada Allah. Berzikir kita kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Kalau kita sudah jauh dengan Allah, jangankan yang besar, yang kecil pun sulit akan kita peroleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu zikir dapat menolong hamba ketika dalam kesempitan. Seluruh kita pasti punya kesempitan. Semua kita pasti punya kesusahan. Jalan satu-satunya itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah juga akan membantu kesempitan kita. Coba kita lihat hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Apa kata baginda Rasul? Segala apa yang diucapkan seorang hamba tentang zatnya Allah, dari tasbihnya, tahmidnya, tahlil dan takbir, akan menjadikan Allah mengingatnya. Allah akan mengingat kita di waktu seseorang hamba berada di dalam kesulitan, di saat seseorang hamba berada di dalam kesempitan. Ini dia, campur tangan Allah akan ada kepada kita. Masalah itu pasti akan terhilangkan. Kenapa? Ada Allah yang akan membantu kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa dia keutamaan dari zikir, manfaat dari zikir tersebut? Yaitu zikir akan dapat menolak kefakiran atau kemiskinan. Kehidupan kita sulit hari ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita merasa cukup, agar kita merasa bahwasanya kehidupan kita itu tidak serba kekurangan, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan cukupkan kita. Tentunya kalau kita bicara masalah kecukupan itu bukan dilihat dari yang kita nilai, tetapi kecukupan tersebut berada di hadapan, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kecukupan kita belum tentu itu yang terbaik menurut Allah, namun apa yang Allah lakukan buat kita itu adalah yang terbaik buat kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah sama-sama kita basahi lisan kita, kita pulihkan lagi ingatan kita di dalam hati kita, dan kita kerjakanlah segala sesuatu kebaikan itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hari ini lisan kita masih berbicara, mulut kita masih berbicara, namun ingat di hadapan Allah mulut kita tidak akan bisa berbicara sedikit pun. Saat di alam dunia kita bisa bohongi semua orang, tanda tangan kita hari itu bisa kita buat untuk menyengsarakan orang banyak. Kalimat-kalimat kita bisa utak-atik untuk membuat orang terpengaruh kepada ucapan kita. Namun ingat, saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, saat kita di hadapan Allah, mulut kita sudah Allah kunci. Akhirnya yang memberi kesaksian itu tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita yang akan memberi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah mereka berbohong? Tentu jawabannya tidak. Untuk itu, ayo kita gerakkan semua anggota tubuh kita dalam rangka mendekatkan kecintaan kita, mendapatkan kecintaan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.